Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan kesehatan untuk hadir di mata kuliah psikologi sosial, dan saya akan membahas tentang kepemimpinan. Selawat beriring salam, marilah kita junjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad rahmatan lil alamin. Saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan. Apa kualitas yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Apakah dia harus menjadi sosok manusia yang ditakuti oleh semua orang, atau manusia yang memberi saran, kesan bahwa dia adalah pahlawan super? Tetapi tidak semudah itu menjadi pemimpin. Bahkan pemimpin punya seni dan cara tersendiri dalam cara dia memimpin. Anda bisa mungkin menyuruh-nyuruh orang, tetapi tidak menjadikan Anda menjadi seorang pemimpin yang baik. Untuk itu, marilah kita simak video kali ini. Saya akan membahas tentang kepemimpinan. Yang pertama, pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah secara umumnya sebuah kemampuan yang terdapat di dalam diri seseorang untuk bisa memengaruhi orang lain atau memandu pihak-pihak tertentu untuk mencapai tujuan. Sedangkan secara bahasa, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang memimpin. Jadi, seseorang pemimpin wajib untuk memiliki kemampuan untuk memengaruhi atau memandu kelompok orang atau pihak. Pengertian kepemimpinan menurut para ahli, menurut Stoner, kepemimpinan adalah sebuah proses dalam mengarahkan atau memengaruhi kegiatan terkait untuk organisasi atau kelompok demi mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut Wahsomidjo, kepemimpinan merupakan kemampuan di dalam diri seseorang untuk mencakup sifat-sifat seperti kepribadian, kemampuan, dan kesanggupan. Kepemimpinan tidak dapat dipisahkan dari gaya, perilaku, dan kedudukan pemimpin, persangkutan dan interaksinya dengan pengikut serta situasi. Menurut Sondang P. Seagian, kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang saat menjabat sebagai pemimpin organisasi tertentu dalam memengaruhi orang lain, khususnya bawahan-bawahannya. Ini dilakukan supaya mereka mampu bertindak dan berpikir sesuai dengan arahan tertentu supaya tujuan dapat tercapai dengan mudah. Menurut Hamhill dan Jones, kepemimpinan adalah perilaku individu ketika memimpin aktivitas dalam kelompok atau organisasi untuk mencapai tujuan bersama atau shared goal. Ada berbagai macam definisi kepemimpinan, tetapi secara umum semuanya merujuk pada tindakan untuk memengaruhi seseorang atau kelompok teori kepemimpinan. Ada beberapa teori yang harus dipahami terkait kepemimpinan. Teori-teori tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, teori karakter. Teori karakter merupakan teori
sebuah teori yang menitik beratkan karakter-karakter tertentu yang mampu menyukseskan kepemimpinan, contohnya seperti karakter fisik, intelijensi, ketegasan, dan sebagainya. Tentu Anda tahu betul bahwa hal ini tidak sepenuhnya tepat. Pasalnya, belum tentu orang yang terlihat kuat mempunyai jiwa kepemimpinan yang tinggi. Yang kedua, teori perilaku. Dalam teori perilaku dijelaskan mengenai beberapa perilaku yang mencerminkan karakter pemimpin. Perilaku tersebut menjadi dua. Yang pertama, job-centered. Yang kedua adalah employee-centered. Job-centered adalah sifat kepemimpinan yang berfokus pada pekerjaan, sementara employee-centered berfokus pada kondisi karyawan atau bawahan di sebuah proyek. 3. Kepemimpinan situasional. Teori ini dikembangkan oleh Hersey dan Blanchard. Ini memiliki titik berat pada kematangan para pengikut atau bawahan. Kesuksesan suatu tujuan bergantung pada matang tidaknya para bawahan. Maka dari itu, pemimpin harus diharapkan mampu menganalisis apakah para bawahannya sudah cukup matang atau belum. Seterusnya, fungsi kepemimpinan. Hamdani Namawi adalah dalam bukunya yang berjudul Kepemimpinan yang Efektif menjelaskan berbagai macam fungsi kepemimpinan. Sebagai berikut, fungsinya sebagai berikut. Yang pertama, fungsi instruktif. Fungsi ini menempatkan pemimpin sebagai pengambil keputusan dan memberi tugas terhadap para bawahannya. Sementara itu, para bawahannya bertugas menjalankan segala instruksi yang diperintahkan oleh para pemimpin. Yang kedua, konsultatif. Berbeda dengan fungsi instruktif, fungsi konsultatif sifatnya dua arah. Bawahan dapat berkonsultasi pada pemimpin untuk mencari jalan terbaik dalam mencapai tujuan bersama. Pemimpin diharapkan cukup bijak, mempunyai pengetahuan terkait yang sedang dikerjakan supaya mengarahkan bawahannya dengan baik. 3. Fungsi partisipasi. Dalam fungsi ini, pemimpin mampu mengaktifkan partisipasi para pesertanya, sehingga mereka juga turut berpartisipasi dan berinisiatif dalam suatu proyek. Para bawahan tidak hanya sekedar menjalankan perintah saja, tetapi berpartisipasi dalam sebuah proyek. 4. Fungsi delegasi. Dalam fungsi delegasi, pemimpin mampu untuk mendelegasikan suatu wewenang kepada orang lain yang memang sesuai dengan tugas tersebut. Bukan hanya mampu memerintah, ia juga harus mampu mengetahui tugas-tugas yang cocok didelegasikan kepada bawahannya. Yang kelima, fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian berarti pemimpin mampu untuk mengendalikan segala aktivitas bawahannya agar efektif bertugas untuk mencapai tujuan dan tidak keluar jalur. Dalam menjalankan fungsi ini dibutuhkan pemimpin yang tegas dan juga pemimpin yang teliti dalam mengamati bawahannya. Seterusnya, tujuan kepemimpinan. Apa tujuan kepemimpinan di sebuah bawahan atau organisasi? Berikut tujuan-tujuan yang harus dipahami menyukseskan proses ini. Pertama, tujuan yang pertama itu adalah mencapai tujuan. Kepemimpinan merupakan sebuah hal yang dibutuhkan dalam perusahaan atau kelompok supaya tujuan dapat tercapai. Tanpa adanya satupun pihak yang berjiwa pemimpin, tujuan sulit untuk dicapai karena tidak ada sosok yang dijadikan pegangan. Yang kedua, memotivasi orang lain. Tujuan lain dari kepemimpinan adalah untuk memotivasi orang lain agar bisa melakukan sebuah hal yang baik dan memaksimalkan kemampuannya.
Bila tidak ada sesosok pemimpin, banyak orang yang akan mengalami demotivasi karena mereka tidak terpacu akan sesuatu atau tidak merasa memiliki kewajiban untuk melakukan hal tertentu. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk saya sendiri dan untuk kalian semua. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf, dan sesungguhnya kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jika kalian ingin bertanya, silahkan di kolom komentar pertanyaannya, dan insya Allah saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian semua dan dengan mudah dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.